Jack terus meminta Tuan Carlos menemuinya, namun Alex yang mendapatkan perintah tetap berusaha menutupinya. Cepat kau pergi dari sini atau kau akan terbunuh dengan sia-sia, teriak Alex dengan raut wajah penuh emosi. Untuk beberapa saat Jack terdiam, lalu berbalik meninggalkan mereka semua di sana. Tunggu pembalasanku, batin Jack dengan rahang yang sudah mengeras. Ternyata rekaman yang Jack temukan di bawah kolong kasur Maggie merupakan rekaman suara yang Maggie nyalakan saat sempat meronta-ronta ingin melepaskan diri dari Tuan Carlos. Kebetulan ponselnya berada di atas kasur tepat di sampingnya. Saat Tuan Carlos sibuk melepaskan sabuknya, Maggie dengan cepat menyalakan rekaman suara itu dan menjatuhkan ponselnya ke bawah. Flashback off. Setelah kepergian saya dari sana, saya melajukan mobil meninggalkan kota Oxford untuk menuju ke kediaman rumah Nyonya Rebecca. Di sana saya membunuhnya dengan brutal, karena saya pikir dengan kehilangan orang yang dia sayang, dia akan menderita. Benar saja, sampai sekarang Carlos enggan untuk bertemu seorang wanita apalagi menikahinya. Bukankah saya sudah membalasnya dengan setimpal? Lantas kenapa Carlos dendam padaku dan mengincarku? Bukankah seharusnya saya juga bisa melakukannya? Jack menataplah Brian yang duduk di sana. Untuk sejenak mereka terdiam setelah beberapa jam mendengarkan penjelasan Jack. Baiklah, semua sudah jelas, tapi aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Lah Brian menatapnya. Apa Tuan? Apa kau benar-benar ingin membunuh Tuan Carlos? Misi dalam hidup saya adalah membunuhnya. Saya masih belum puas jika dia tidak mati mengenaskan. Dia juga berusaha dengan keras untuk mencari dan menginginkan nyawa saya. Saya hanya ingin melihat siapa yang bertahan sampai akhir. Jangan seperti itu. Kau harus percaya diri dan menang di akhir nanti. Aku akan membantumu, sambung Classy. Tapi kau tahu kan, jika Tuan Carlos mengetahui bahwa aku yang membawamu ke sini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Bahkan dia pasti akan memusuhiku dan akan berusaha menghancurkanku. Atau ada satu kemungkinan lagi, dia akan membuat sebuah tawaran perdamaian asal dia bisa mendapatkanmu kembali. Classy membulatkan kedua matanya menatap sang papa di sana. Sampai kapanpun Jack tidak akan ke sana. Aku yang akan menjamin itu. Ayolah, bantu Jack, Pak. Semua sudah jelas kalau Carlos itu sangat jahat. Apa Papa mau berteman dengannya? Jika iya, dia pasti akan melakukan hal yang sama terhadap Papa. Tapi jika dengan mengembalikan saya kalian bisa damai, saya tidak keberatan, Tuan. Saya akan berusaha bertahan dengan cara saya sendiri untuk melawan Carlos, sambung Jack. Hih, jangan begitu. Papa akan mengiyakannya. Classy mencubit lengan Jack dengan keras, membuatnya meringis kesakitan. Aku akan pikirkan itu. Kau istirahat saja di sini. Aku akan pergi ke kantor. Ayo, Classy. Brian beranjak dari duduknya. Papa, aku akan menyusul nanti. Pinta Classy seraya meringis kuda. Tidak bisa. Kau harus pergi ke kantor. Sudah berapa hari kau membiarkan kantor terbengkalai? Ada Brian, dia sudah menghandle semuanya. Papa jangan khawatir. Lagian kau mau apa di sini? Biarkan Jack beristirahat. Lihatlah, wajahnya sudah sangat kacau. Justru itu, aku akan mengobati luka di wajah Jack terlebih dulu. Aku akan menyelesaikannya dalam waktu 10 menit. Papa pergi aja dulu. Baiklah, 10 menit, ingat itu. Brian berlalu meninggalkan mereka, diikuti oleh Raphael dan Beno di belakangnya. Classy menatap wajah Jack yang penuh dengan memar dan luka di setiap sisinya. Sebentar ya, aku akan mengambilkan kotak P3K untuk mengobati lukamu. Classy hendak beranjak dari duduknya, namun tangannya ditarik oleh Jack begitu saja, hingga Classy kembali terduduk di sampingnya. Lukaku tidak sakit, kau tidak perlu repot-repot. Tidak mungkin, lihatlah darahnya sampai mengering begitu. Sudah, jangan nakal, kau harus nurut saat seseorang ingin mengobatinya. Jack pun mengangguk. Bergegas Classy pergi dan kembali dengan kotak P3K di tangannya. Ini akan sedikit perih, tahannya. Classy mulai menuangkan cairan di atas kapas, lalu menempelkannya di beberapa luka yang sedikit membiru. Jack terdiam tanpa ekspresi. Dia terus saja menatap wajah cantik Classy yang kini berjarak sangat dekat dengannya.
Namun Classy yang masih fokus pada lukanya tidak menyadari itu. Apa kau lupa? Tanya Jack tiba-tiba. Classy berhenti dan menatap Jack dengan bingung. Lupa? Iya, apa kau melupakan sesuatu? Classy terdiam seraya memikirkan sesuatu. Mencoba mengingat apa yang membuatnya lupa. Tidak ada, aku tidak lupa apapun, jawabnya. Kau sungguh tidak ingin mendengarkan isi hatiku? Dek, jantung Glassy seketika berdetak sangat cepat. Dia baru ingat, saat perpisahannya kemarin, Jack berkata akan membalas perasaannya ketika mereka bertemu kembali. Ah, aku sudah mengingatnya, jawab Glassy tersipu malu. Bahkan dia membuang muka, mengalihkan pandangannya ke arah lain. Hadap sini. Jack menyentuh dagunya, lalu menghadapkan padanya. Aku ingin menciummu. Apa di sini ada ruang kosong yang sepi? Tanya Jack. Apa? Kalian ingin berbuat mesum di sini? Aku tidak salah dengar kan? Suara Sabrina benar-benar mengagetkan mereka berdua. Auntie, kapan Auntie berdiri di situ? Classy menatap Sabrina yang berdiri di belakang sofa. Aku penasaran dengan apa yang kalian katakan, karena terlihat begitu serius. Ternyata kalian berencana mesum di sini. Bukan tante, jawab Jack. Bukan apanya. Kau menanyakan ruangan kosong karena ingin berciuman kan? Auntie tidak pernah muda ya. Kenapa juga mempermasalahkan hal itu? Kami kan sudah dewasa dan juga pacaran. Berciuman itu hal yang wajar kan? Jangan munafik, cetus Classy. Untuk sejenak Sabrina terdiam. Baiklah, lupakan. Apa kau pria yang akan menginap di sini? Sabrina menoleh ke arah Jack. Iya, tante. Ayo, istirahatlah. Bukankah kau baru saja datang dari luar negeri? Kau pasti lelah. Terima kasih, tante. Panggillah aku Nyonya, karena aku Nyonya di sini. Kau pikir aku tante girang? Maaf, Nyonya. Jack menundukkan setengah badannya memberikan hormat. Classy tersenyum melihat tingkah keduanya. Kalau begitu, aku pergi ke kantor. Ini sudah lebih dari 10 menit kan? Pasti papa akan berubah menjadi singa saat menelponku. Kau istirahat yang nyaman, aku akan sering berkunjung ke sini untuk menemuimu. Ujar Classy. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Iya, Auntie, aku minta tolong tunjukkan kamar untuk Jack ya. Dan jangan galak begitu padanya. Kalau masih galak, aku akan melaporkannya pada papa. Iya, baiklah, tenang aja. Sana, kau pergi. Bye, Jack. Tracy tersenyum menatap Jack di depannya, lalu berlalu meninggalkan mereka. Sore hari di negara B terlihat Tuan Carlos yang masih berada di ruang kantor miliknya. Dia mengambil ponsel yang berada di dalam saku jas dan mulai menghubungi Alex. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tuan Carlos mencobanya berulang kali, namun jawabannya masih sama. Kenapa dari pagi ponselnya tidak pernah aktif? Kemana dia? Gumam Tuan Carlos. Bahkan Tuan Carlos mencoba menghubungi ponsel pengawal yang sedang berjaga di gedung penyekapan. Namun semuanya tidak aktif. Sial. Tuan Carlos memukul meja dengan kuat. Pengawal? Teriaknya. Masuklah dua pengawal yang berjaga di sana. Ada apa, Tuan? Kalian pergilah ke markas penyekapan untuk mengecek keadaan di sana. Baik, Tuan. Pengawal itu pun berlalu dari ruangan. Sepertinya ada yang tidak beres, batin Tuan Carlos. Masih di kota Oxford yang terletak di negara B, terlihat Tuan Carlos yang baru saja keluar dari kantornya memasuki mobil. Dia melaju meninggalkan halaman depan perusahaan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Mendapatkan satu panggilan dari salah satu pengawal yang dia tugaskan untuk pergi ke markas penyekapan. Halo, apa yang terjadi di sana? Tanya Tuan Carlos penasaran. Semuanya kacau, Tuan. Semua pengawal yang berjaga di sini tewas mengenaskan. Sepertinya baru saja ada penyerangan di markas. Hanya Tuan Alex yang selamat. Dia diikat dan dikurung. Kami sedang berusaha membuka borgolnya. Jack bahkan sudah tidak ada di sini, Tuan. Jelas pengawal itu. Aku akan ke sana. Perintahkan pengawal lainnya untuk datang dan mengurus semua kekacauan di sana. Baik, Tuan. Sambungan telepon pun terputus. Sial, siapa yang sudah berani-berani bermain-main denganku? Cepat lajukan mobilnya menuju ke markas penyekapan. Baik, Tuan. Pengawal itu pun mempercepat laju mobilnya.
Beberapa waktu berselang, tibalah Tuan Carlos di markas gedung penyekapan. Dia turun dan berjalan masuk ke dalam. Terlihat semua pengawal sedang sibuk menguburkan mayat pengawal lainnya yang sudah tumbang. Dengan langkah sempoyongan, Alex mendekati Tuan Carlos yang masih berdiri di ambang pintu. Melihat keadaan yang kacau, Tuan Carlos sangat marah pada Alex. Namun keadaan Alex yang kacau membuatnya sedikit luluh kembali. "Kenapa dengan wajah dan kakimu itu?" tanya Tuan Carlos seraya menatap tajam ke arah Alex yang sudah berdiri di depannya. "Saya dihajar oleh mereka, Tuan. Untung saja mereka tidak membunuhku." "Siapa mereka yang kau maksud?" "Mereka para pengawal yang ditugaskan untuk menculik Jack dari tangan kita. Buktinya sekarang Jack sudah hilang dari ruang penyekapannya." Rahang Tuan Carlos mulai mengeras dengan raut wajah yang terlihat mengerikan. "Siapa orang di balik ini semua? Kau cari tahu dengan cepat," perintahnya. "Baik, Tuan. Tapi obati dulu lukamu itu. Aku ingin tahu siapa yang sudah berani bermain-main denganku." "Brengsek." Sepertinya pelakunya orang terdekat Tuan Carlos. Tidak mungkin mereka mengetahui Jack yang disekap. "Untuk itu aku tunggu kabarmu." Tuan Carlos berlalu meninggalkan tempat itu lalu melajukan mobilnya. Alex berjalan dengan tertati-tati menghampiri mobilnya dan masuk ke dalam. "Sial, semua badanku terasa akan remuk. Beraninya mereka menghajarku keroyokan. Dasar pecundang." Pekik Alex seraya meringis kesakitan. Alex menginjak pedal gas dan berlalu meninggalkan gedung di sana. Tepat pukul 5 sore, terlihat Classy keluar dari ruangannya dan hendak pulang. "Aku pulang duluan, Nona." Brian mempercepat langkahnya memasuki lift. "Tunggu." Classy menyusulnya dan mereka pun masuk bersama ke dalam lift di depannya. "Kau terlihat terburu-buru sekali. Ada apa?" tanya Classy yang sedikit heran. "Ibu katanya jatuh dari tangga. Untung aja tidak terlalu parah. Kakinya hanya bengkak karena tergelincir." "Aunty Liora?" "Ya Tuhan, ada-ada aja. Aku ikut. Ayo." Mereka pun keluar dari lift dan memasuki mobil masing-masing, melaju meninggalkan halaman depan perusahaan. Tidak butuh waktu lama mereka pun sudah sampai di rumah Brian. "Ibu!" teriak Brian seraya memasuki ruang utama, diikuti oleh Classy di belakangnya. Terlihat Liora yang sedang selonjoran di sofa ruang utama, sementara Richard sedang memijit perlahan kaki istrinya yang sedikit membengkak. Brian berlari dan tersipu di bawah menatap sang ibu. "Apa ibu masih merasakan sakit? Ayo kita ke dokter," ajak Brian. "Ibu tidak apa-apa, hanya keselio saja. Nanti juga sembuh." Ada Nona Classy, tumben sekali ke sini." Sapa Liora seraya tersenyum ke arahnya. "Tadi Brian bilang kalau Anti jatuh dari tangga, makanya aku ingin melihatnya secara langsung. Kalau Anti masih sakit, kita lebih baik ke dokter aja, biar bisa diperiksa oleh dokter lebih lanjut." "Tidak apa-apa, ini hanya bengkak biasa. Lagian sudah diobati oleh Paman Richard." Classy tersenyum menatap Richard di depannya. "Kenapa Nona tersenyum melihatku?" tanya Richard bingung. "Aku hanya suka saja pada Paman Richard yang romantis. Semoga saja suamiku nanti mempunyai sikap penyayang dan bertanggung jawab penuh seperti Paman." "Ah, kau ini berlebihan, Nona." "Tidak, aku berbicara sesuai fakta. Pasti Anti Leora sangat senang memiliki Paman." "Iya kan, Anti?" Classy menoleh ke arah Leora. "Sepertinya begitu," jawabnya. Mereka terus berbincang santai di sana, sambil sesekali menikmati minuman dan makanan yang sudah disiapkan oleh seorang pelayan. "Bagaimana keadaan papamu? Apa perusahaannya berjalan dengan lancar?" Richard menoleh ke arah Classy di sana. "Kalau urusan pekerjaan, aku harap paman tidak usah menanyakannya. Papa kan pandai dalam hal itu. Yang harus paman tanyakan adalah musuhnya bertambah lagi atau tidak. Sudah pasti aku akan menjawabnya." "Nambah." Semua pun tertawa mendengar penuturan polos dari Classy. Memang yang namanya pembisnis pasti mempunyai musuh, karena mereka saling bersaing dan iri satu sama lain. Jangankan perusahaan Tuan Labrayan yang sangat luas, perusahaan kecil milikku pun pasti ada musuhnya. Kenapa musuh tidak minta kerja sama aja ya? Kenapa harus saling iri dan menghancurkan?
Justru kerjasama enak dan bisa menguntungkan satu sama lain. Kalau semua itu sejalan dengan pikiranmu, pasti akan sangat menyenangkan. Paman benar juga. Hingga waktu pun terus berjalan, tibalah malam hari tepat pukul 7 malam. Terlihat Klesi yang baru saja berpamitan untuk pulang. Kini dia masih dalam perjalanan menuju ke rumah base camp. Aku harus membelikan ponsel untuk Jack. Ponselnya pasti hilang. Klesi berhenti di sebuah toko yang menjual berbagai ponsel dengan merek terkenal di sana. Aku mau yang paling mahal, ucap Klesi pada penjaga toko di sana. Kalau begitu yang ini saja Nona, dijamin semuanya sangat bagus dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau begitu kemas, aku akan membelinya. Baik Nona, penjaga itu pun mulai mengemas ponsel tersebut dan memberikannya pada Klesi. Setelah dibayar, Klesi kembali masuk mobilnya dan berlalu dari sana. Aku sudah membelikannya langsung dengan nomor ponselnya. Semoga Jack suka. Klesi mempercepat laju mobilnya. Beberapa menit berselang, mobilnya sudah terparkir di halaman luas rumah base camp. Sepi sekali, tumben, batin Klesi berjalan memasuki ruang utama. Paman, Anti, teriak Klesi melengking, namun tidak ada sautan dari mereka. Di mana Paman Mario? Tanya Klesi pada pengawal yang baru saja melintas di sana. Sedang di ruang gym, Nona. Pantas aja dia tidak mendengarku. Gumam Klesi seraya menaiki tangga menuju ke lantai 2, di mana ruang gym berada. Brak, Klesi membuka pintu gym dengan keras. Terlihat Jack dan juga Mario yang sedang duduk di sana setelah berolahraga. Pandangan mereka serentak mengarah pada Klesi yang masih berdiri di ambang pintu. Klesi, batin Jack menatapnya.